Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Yolandi. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Talisayan. Saya adalah mahasiswa PPG UNESA Universitas Negeri Surabaya, bidang studi ekonomi. Dan ini kartu mahasiswa saya. Saat ini saya akan melakukan pembelajaran. Saya akan membuat video bikin pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Semoga sehat semua ya. Ya Pak. Sudah makan atau belum? Sudah. Kalau pagi itu harus makan ya supaya sehat, sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Ya Pak. Oke, Bapak tutup pintunya, nanti ada yang mengganggu ya. Oke, kita split dulu. Ya Pak. 1, 2, Oke. 3, Semangat. 4, Konsentrasi. 5. Siap belajar. Oke, dengan ada split ini supaya kalian bisa semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Oke Pak. Oke, sebelum memulai pelajaran, Bapak akan memeriksa dulu atribut kalian apakah sudah lengkap ya atau tidak. Siapa tahu nanti ada tidak pakai kaos kaki misalnya ya. Kemudian sampah kelasnya apakah sudah bersih? Sudah. Ya. Apakah sudah disapu, tidak ada plastik lagi ya? Ya sudah Pak. Ya, oke, kelas sudah dalam keadaan bersih ya. Oke. Oke, silakan dipimpin berdoa dulu. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita sudah berdoa ya. Yang mana materi kita hari ini, Bapak akan membahas perkembangan ekonomi di era digital. Ya, kalian pasti tahu apa itu maksudnya? Ekonomi digital itu apa? Pola ekonomi kan sesuatu. Ekonomi digital. Pola ekonomi. Ya, ekonomi digital itu adalah kegiatan perekonomian yang memanfaatkan teknologi internet dan kecerdasan manusia ya. Jadi dia memanfaatkan fasilitas internet dan kecerdasan manusia. Salah satu contohnya yaitu belanja secara online ya. Sekarang kan sudah maraknya belanja secara online, misalnya melewati Shopee, Lazada, ya, apa lagi? TikTok Ya, Shop. TikTok Shop itu banyak ya. Kita belanja secara online. Nah, oke, Bapak akan melakukan asesmen awal dulu terlebih dahulu ya. Yang mana Bapak akan menampilkan sebuah gambar, yang mana nanti gambar itu kalian periksa ya, maksudnya kalian teliti, nanti di situ ada pasar digital dengan pasar konvensional. Nah, nanti kalian sebutkan di mana letak persamaannya dan perbedaannya. Ya Pak. Ya, oke, sebentar ya Bapak sebutkan. Oke, kita sebelum mulai pelajaran kita tadi belum absen ya.
sebaiknya Bapak absen dulu untuk kehadiran kalian ya. Ahmad Zainuddin, Hadir Pak. Andi Zara, Sakit. sakit ya. Anissa, Izin. Arianto, Aulia Masa, Kolatika, Alfa. Clara, Didianus, Dorotheus, Sakit. Efren, Francesco, Hadir. Franciscus, Bidolin, Hadir. Helena, Izin. Izin ya. Ikrana, Katarina, Sakit. Maria Rosalinda, Muhammad Rian, Najwa, Muhammad Maisa, Nisma, Novi, Nur Aziza, Octavianus, Radit, Izin. Izin ya, Saktika. Oke, ini ada beberapa orang yang tidak hadir ya karena sakit Iya, Pak. dan mungkin ada sesuatu halangan juga ya. Oke, asesmen awal pada hari ini. Jadi saya sebelum memulai asesmen awal bahwa pembelajaran kita pada hari ini atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menganalisis perkembangan ekonomi di era digital. Ya, untuk asesmen awalnya ini ya, perhatikan ini adalah pasar digital. Ya, ini adalah pasar digital. Kemudian ini adalah pasar konvensional. Ya, apa bedanya? Ini pasar digital ini adalah kegiatan transaksi jual beli dengan menggunakan fasilitas internet atau online atau daring. Jadi barang dipesan, kemudian beberapa kemudian datang yang langsung bayar secara COD atau ditransfer duluan. Jadi ada dua macam cara, ada dibayar secara COD, ada ditransfer duluan. Ya, kemudian ini adalah bentuk pasar konvensional. Ya, pasar konvensional ini adalah tempat bertemunya barang penjual dan pembeli secara langsung. Jadi dia bertemu secara langsung ya, interaksi secara langsung. Nah, pasar konvensional ini dia terbagi lagi menjadi dua, ada pasar tradisional, ada pasar modern. Siapa yang bisa menyebutkan pasar tradisional? Contohnya apa? Pasar-pasar yang ada di kampung. Ya, kalau di daerah kita ini seperti TPI itu ya, jadi pasar ikan termasuk tradisional ya. Nah, kemudian kalau untuk pasar modern di daerah kita ini seperti apa? Ya, banyak ya, Soloman, Megamas, kemudian Indomaret. Itu termasuk adalah pasar modern yang mana di sana kita berbelanja sudah ada label harganya ya. Nah, kalau di pasar tradisional itu tidak ada label harga dan makanya di sana belanjanya bisa tawar menawar ya. Jadi sekarang bisa kalian analisis ini bagaimana perbedaan dan persamaannya. Coba Ahmad Zainuddin, persamaannya apa? Persamaannya ada penjual dan pembeli, terus ada harganya. Maksudnya yang perbedaannya dulu disebutkan. Perbedaannya kalau belanja online harga barang tidak bisa ditawar. Kalau di pasar konvensional harga barang bisa saja ditawar sesuai dengan kehendak pembeli dan penjual. Gimana yang lain? Jawabannya benar atau salah? Benar. Terus yang lainnya? Persamaan yang lainnya apa? Penjual dan pembeli dalam harga ada jual beli. Maksudnya yang di pasar digital apa? Di pasar konvensional apa? Persamaannya? Ada penjual dan pembeli. Nah, terus kalau di pasar konvensional apa? Persamaannya? Ada juga Oke, gimana rekan lain? Ya, itu sama ya, sama-sama ada penjual dan pembeli. Nah, kemudian persamaan yang lain siapa? Itu siapa lagi? Ya silakan.
sama yang lain? Situ sama Zainuddin sama yang lain kan untuk maksud saya. Adanya kesepakatan jual beli. Ya. Terus ada juga barang yang diperjualbelikan atau jasa. Betul. Betul ya. Ada tanggapan lain? Nah, itu sudah betul ya jawabannya. Kemudian ada lagi samanya? Coba silakan. Nah sekarang perbedaannya apa? Kalau perbedaan di pasar tradisional tidak memerlukan tempat khusus untuk membeli, tapi kalau di pasar konvensional ada tempat yang dimana disitulah tempat jual belinya. Gimana tanggapan yang lain? Betul? Betul. Kemudian ada lagi perbedaannya? Apa? Tidak ada batasan kapan saja bisa. Lalu kalau di pasar konvensional waktu berbelanja di mana? Ya, betul. Ada lagi? Ada lagi? Ada. Ada lagi? Ya, oke. Itu adalah sekilas tentang persamaan dan perbedaan pasar digital dan pasar konvensional. Ya, jadi ada kelemahannya juga ada kelebihannya ya dalam berbelanja secara daring maupun berbelanja secara langsung. Ya, oke. Awalnya ya. Sekarang kalian simak video ini ya, sekilas tentang perkembangan ekonomi digital ya. Jadi, kalian simak baik-baik. Kemudian kalian nanti saya bentuk kelompok untuk asesmen formatifnya ya. Nanti di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi jawabannya itu ada nanti di dalam video. Jadi kamu tinggal catat yang mana penting, yang mana kamu anggap penting kamu catat ya. Silakan disimak videonya. Hai teman kece, siapa di antara kalian yang pernah belanja secara online? Mulai dari makanan, pakaian, sepatu, peralatan sekolah, mainan, sampai sepeda pun bisa kalian beli aja. Kemudian tunggu sampai paket kalian diantar langsung ke rumah. Wah, jadi. Hai teman kece, siapa di antara kalian yang pernah belanja secara online? Mulai dari makanan, pakaian, sepatu, peralatan sekolah, mainan, sampai sepeda pun bisa kalian beli hanya dengan menggunakan HP. Tinggal pilih pesanan, check out, bayar, dan kemudian tunggu sampai paket kalian diantar langsung ke rumah. Wah, jadi lebih mudah dan praktis ya. Aktivitas jual beli online ini mungkin belum ada pada zaman nenek kakek kalian ya. Lalu bagaimana orang zaman dahulu melakukan jual beli? Pada awalnya, masyarakat belum memakai uang untuk melakukan aktivitas ekonomi. Rata-rata, kebutuhan hidup masih dapat terpenuhi dengan cara mengolah alam di lingkungan sekitar dan melakukan barter atau pertukaran untuk barang yang tidak bisa dihasilkan sendiri. Contohnya, nelayan menukar ikan dengan buah-buahan dari nanam buah. Seiring dengan kebutuhan manusia yang semakin bertambah dan semakin kompleks, sistem barter menjadi sulit lagi dilakukan karena nilai barang yang tidak jelas, barang mudah rusak, atau sulit dibawa, atau sulit menemukan orang yang sepakat untuk melakukan barter. Oleh karena itu, dibuatlah alat tukar untuk mempermudah aktivitas ekonomi, mulai dari uang komoditas atau benda-benda bernilai yang disepakati sebagai alat tukar. Logam mulia seperti emas dan perak, surat jaminan emas, sampai uang fiat. Sistem pembayaran saat ini tidak hanya secara tunai atau menggunakan uang cash. Kita juga dapat melakukan pembayaran non-tunai, misalnya menggunakan kartu debit
atau kartu kredit yang diterbitkan oleh bank. Selain itu, berkembang juga uang elektronik dalam bentuk kartu atau aplikasi di ponsel tanpa perlu memiliki rekening di bank. Lalu, bagaimana perkembangan ekonomi di era digital seperti sekarang? Adanya internet dan teknologi yang semakin canggih mendorong terbentuknya ekonomi digital. Teknologi transportasi seperti pesawat dan kapal laut semakin mempermudah pengiriman barang ke seluruh dunia. Dalam ekonomi digital, aktivitas jual beli barang dan jasa dapat dilakukan secara online yang disebut dengan e-commerce. Seperti dibahas di awal video, belanja tidak harus lagi pergi ke toko, pasar, atau mall. Kita dapat belanja dari rumah dengan mengandalkan HP dan internet. Para pedagang membuka toko online dalam bentuk aplikasi atau website. Segala hal yang biasa kita temukan di toko fisik juga dapat kita temukan di toko online. Mulai dari adanya etalase barang, keterangan stok barang, hingga admin yang siap melayani pembeli. Ada beberapa kelebihan dari e-commerce loh. E-commerce mempermudah belanja kapanpun dan dimanapun. Pembeli dapat membeli barang dari luar kota bahkan luar negeri. Waktunya pun bisa kapan saja, tanpa perlu menunggu jam buka toko. Bagi pedagang, kondisi ini dapat memperluas pasar bisnisnya dan menjangkau lebih banyak pembeli. Pada aktivitas ekonomi, barang yang dibuat oleh produsen umumnya akan sampai ke konsumen melalui peran distributor. Adanya e-commerce dapat memotong jalur distribusi tersebut. Bahkan, kini konsumen atau pembeli dapat membeli langsung dari pihak produsen dengan harga yang lebih murah. Kelebihan lainnya adalah akses pembeli ke produk dan layanan yang bervariasi. Dalam satu aplikasi belanja online, pembeli dapat menemukan bermacam-macam jenis barang. Pembeli juga dapat membandingkan harga dan kualitas suatu jenis barang dari beberapa toko yang berbeda. Karena pembeli dapat membandingkan langsung, pedagang akhirnya menekan harga barang agar dapat bersaing dengan toko-toko lainnya. Toko online juga tidak memerlukan bangunan untuk memasang etalase produknya, sehingga dapat memangkas biaya sewa toko, air, listrik, atau gaji karyawan. Akibatnya, toko online dapat menawarkan harga yang cenderung lebih murah daripada toko fisik. Selain itu, toko online juga memudahkan masyarakat untuk mulai berjualan karena dapat dilakukan dari rumah saja. E-commerce juga menawarkan kemudahan pembayaran, misalnya melalui transfer bank, uang elektronik, virtual account, sampai cash on delivery atau COD. Walaupun ada banyak kemudahan yang ditawarkan e-commerce, bertransaksi di dunia digital harus tetap bijak dan berhati-hati ya. Ada 3 prinsip yang perlu diterapkan ketika bertransaksi di dunia digital. Pertama, respect atau menghargai. Meskipun penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, kita tetap harus bersikap sopan dan saling menghargai satu sama lain. Misalnya, memilih kata-kata yang sopan ketika sedang bertanya atau menyampaikan keluhan kepada penjual. Kedua, educate atau terus belajar hal baru. Ekonomi di era digital adalah hal baru dan akan terus berubah seiring dengan perubahan teknologi. Oleh karena itu, kita harus terus belajar bagaimana menggunakan teknologi dengan tepat. Sebagai penjual, pemahaman ekonomi digital dapat menjadi jalan untuk memperbesar bisnis. Sementara sebagai pembeli, pemahaman ini penting untuk memilih toko online yang aman dan terhindar dari penipuan dan kecurangan. Contohnya, dengan memilih toko online yang berada dalam aplikasi belanja online yang sudah terpercaya. Jangan lupa periksa reputasi toko online dari jumlah barang yang sudah terjual, rating atau peringkat, dan komentar review dari pembeli lainnya. Dan pastinya jangan mudah tergiur dengan diskon besar-besaran atau harga yang sangat murah. Ketiga, protect atau perlindungan. Salah satu cara mencegah kejahatan online adalah dengan melindungi informasi pribadi agar tidak tersebar bebas di internet atau diketahui sembarang orang. Informasi yang dimaksud seperti nomor KTP, alamat lengkap rumah,
password email dan aplikasi, PIN ATM atau e-banking, serta kode OTP. Nah, sudah paham ya bagaimana perkembangan ekonomi di era digital memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi pembeli dan penjual. Selain itu, kita semua juga jadi tahu bagaimana caranya bersikap bijak dan berhati-hati ketika bertransaksi secara online. Lalu, apakah kalian punya tips lain agar bisa berbelanja online dengan aman? Atau share manfaat yang kalian dapatkan dari berbelanja online di kolom komentar. Kalau mau latihan soal topik perkembangan ekonomi di era digital, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Like and share juga video ini ke teman kece lainnya ya. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita. Oke ya, itu adalah sekilas tentang perkembangan ekonomi di era digital. Dari sini pasti kamu sudah bisa menangkap ya apa itu ekonomi digital. Ya, ekonomi digital itu adalah apa tadi belum Bapak? Kegiatan perekonomian yang memanfaatkan fasilitas internet dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ya, jadi dia memanfaatkan kecerdasan buatan manusia ya. Contohnya seperti itu ya, melewati internet tadi ya, seperti belanja secara daring. Nah, kemudian sebelum kita mengetahui belanja secara digital, apakah di zaman dulu terutama nenek moyang kita melakukan transaksi jual beli secara digital? Tidak ya. Jangankan zaman nenek moyang saya aja itu belum ada ekonomi digital ya. Jadi kegiatan transaksi zaman dulu masih menggunakan secara barter atau tukar barang dengan barang. Nah, sebelum kita memasuki itu, kita harus paham dulu apa itu kegiatan ekonomi. Yang mana kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3. Siapa yang ingat kemarin setelah kita bahas ya kegiatan ekonomi? Oke, ada 3. Siapa yang masih ingat kegiatan ekonomi? Ada 3, sebutkan. Yang pertama produksi. Ya, produksi ini apa? Menghasilkan suatu barang atau jasa. Ya, kegiatan menghasilkan suatu produk atau jasa. Kemudian yang kedua, Distribusi. konsumsi dulu. Konsumsi ya. Konsumsi ini apa? Memakai suatu produk atau jasa Ya, menggunakan atau memakai produk, barang dan jasa. Kemudian yang ketiga, distribusi. Oke, distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan barang dari tangan produsen ke tangan konsumen. Konsumennya adalah kita ya. Nah, oke, itu jadi itu adalah inti dari kegiatan ekonomi. Oke, kita kembali ke pembahasan tadi ya. Pada zaman dulu transaksi jual beli itu dilakukan secara barter. Jadi orang, misalnya Andi ya, Andi ingin memakan ikan, tapi dia tidak punya ikan. Dia punya ubi. Dia punya singkong. Kemudian dia bertukar sama Nelayan. Amat. Si Amat ini dia punya ikan, tetapi si Amat ini juga ingin singkong. Jadi mereka bisa bertukar. Itu adalah pertukaran secara barter. Nah, kemudian
pertukaran secara barter ini dirasa semakin tahun agak sulit ya. Karena apa? Karena barang yang ditukar itu mudah busuk ya, tidak tahan lama. Kemudian kesulitan mencari orang yang sama-sama memiliki kebutuhan ya, itu salah satu faktornya, sama-sama sulit ya mencari kesepakatan. Nah, maka ditetapkanlah benda-benda berharga untuk sebagai alat tukar. Contohnya seperti tadi, logam, kemudian emas, perak, kemudian tulang belulang binatang juga itu dijadikan sebagai alat tukar pada zaman dulu. Nah, kemudian seiring perkembangan zaman lagi, pertukaran benda-benda berharga dalam transaksi jual beli itu dirasa mengalami kesulitan lagi ya. Karena apa? Susah membawanya ya. Benda-benda yang berharga itu misalnya emas, misalnya mau bepergian kemana-mana masa membawa emas, ya tidak mungkin ya. Mau bepergian kemana masa membawa perak, membawa tulang binatang ya, itu dirasa tidak mungkin ya, karena banyak sekali kesulitan yang ditemukan di situ. Maka sejak saat itu diciptakanlah uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, jadi sampai saat ini kita menggunakan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah ya. Nah, di zaman sekarang dalam transaksi jual beli itu tidak hanya secara langsung ya. Kalau zaman dulu kan secara langsung ya, bertemu sama pembeli. Nah, sekarang sudah era digital, zaman sudah serba canggih ya. Zaman sudah serba canggih, kita bisa berbelanja secara online. Nah, kita bisa berbelanja secara online, barang dipesan, misalnya kamu pesan sepatu, baju, bisa melewati aplikasi Lazada ya, atau aplikasi Shopee. Kamu lihat tinggal di HP ya, kamu pesan, barang datang. Nah, kemudian ada beberapa manfaat dan tantangan atau hambatan dalam perekonomian di era digital. Ya, manfaatnya menghemat waktu ya. Yang pertama menghemat waktu, misalnya yang mana seorang produsen dalam menyalurkan barangnya ya, seorang produsen ini dalam menyalurkan barang ke konsumsi, dia tidak perlu lagi melewati jalur distribusi, dia bisa langsung mengirimkan barangnya lewat pos dan langsung ke tangan konsumen. Nah, itu kan mengurangi biaya ya, kalau dia harus menyewa lagi distribusi ini kan menambah biaya lagi. Kemudian dia tidak perlu menyewa tempat, misalnya untuk membuka toko ya, untuk mempromosikan barangnya. Yang produsen ini ya, dia cukup yang mana konsumen pesan langsung dia kirim barangnya. Kemudian manfaat yang kedua, tersedianya informasi yang lebih besar. Ya, tersedia informasi yang lebih besar, yang mana para pembeli bisa memilih produk yang dia inginkan sesuai dengan keinginannya. Dia bisa membandingkan antara pasar daring yang satu dengan pasar daring yang dua. Dia bisa memilih kualitasnya yang mana lebih bagus dan harganya yang mana yang lebih murah. Nah, pasti dia memilih yang lebih bagus, kemudian yang lebih murah. Ya, itu jadi dalam belanja itu kadang ya ada barangnya bagus, harganya murah. Kadang ada juga barangnya jelek tapi harganya mahal. Ya, itu kadang-kadang seperti itu. Kemudian ada yang pernah belanja secara daring, kamu pernah belanja secara daring? Terus barang apa yang kamu belanja? Sepatu, raket. Sejak kapan kamu belanja? Sejak adanya Shopee. Oh, sejak adanya Shopee. Nah, terus apa alasan kamu berbelanja secara daring? Pertama itu coba-coba, ya. Tapi ya seiringnya waktu kalau udah ibarat mungkin ada yang barang tidak ada di sini,
tapi ada di tempat lain dapat kita beli dengan mudah melalui Oh iya. Dia sudah pernah pengalaman belajar secara online ya. Oke, tadi manfaatnya sampai tersedianya informasi yang lebih besar ya. Sekarang yang manfaat ketiga, menghemat waktu. Ya, menghemat waktu. Ya, misalnya dulu SMP kita ini memesan peralatan dan perlengkapan sekolah, dia pada zaman dulu harus ke kota Berau. Nah, itu kan memakan biaya ya. Dulu masih belum ada, dulu jalanan di sini belum tembus sampai ke kota Tanjung Berau ya, ke ibu kota Tanjung Berau ya, ke ibu kota Berau maksudnya. Dulu belum ada jalanan, jadi jalur angkutan melewati laut. Nah, ini begitu memesan barang melewati kapal itu sangat susah ya, dan memakan waktu berhari-hari. Nah, sekarang dengan masuknya era digital, fasilitas jalanan juga sudah ada, tinggal telepon di Tanjung ya, barang langsung diantar ke sini. Jadi sekarang tidak perlu lagi jauh-jauh ya. Jadi menghemat waktu. Nah, itu adalah beberapa manfaatnya. Kemudian ada juga tantangan atau hambatannya ya. Nah, tantangan atau hambatannya ya, tidak tersedianya infrastruktur internet secara merata ya, yang mana di setiap daerah tidak semuanya memiliki internet kan ya, jadi tidak semua bisa menggunakan internet. Nah, contohnya aja di daerah Papua sana. Mengapa di sana harga barang sangat mahal? Karena di sana di daerah pelosok belum masuk internet, kemudian jalan rayanya juga masih banyak belum tembus, sehingga barang kebutuhan sehari melonjak tinggi ya. Karena satu-satunya alat transportasi adalah pesawat untuk memasukkan atau mendistribusikan barang ke dalam pelosok-pelosok tadi ya. Itu mengalami kesusahan ya di sana, makanya di sana barangnya mahal. Kemudian selain itu pemberdayaan sumber daya ekonominya, pemberdayaan sumber daya manusianya yang belum optimal ya. Di negara kita ini kan masih banyak penduduk yang belum profesional. Kenapa dikatakan khususnya manula ya? Kalau manula dia tidak paham kan tentang internet ya, ada yang tidak bisa menggunakan HP ya, tidak semuanya ya. Contohnya aja, para manula yang berada di kota, dia mau bepergian kemana-mana, misalnya dia mau bepergian kemana-mana, dia tidak bisa menggunakan aplikasi Gojek, aplikasi mobil online ya. Nah, aplikasi Gojek dan mobil online itu harganya lebih murah dibandingkan taksi angkot, sehingga para manula, kakek-kakek dan nenek-nenek itu dia berbelanja, dia pergi suatu tempat menggunakan taksi angkot dengan harga yang murah ya. Jadi dia menggunakan taksi angkot dengan harga yang murah. Nah, kemudian itu salah satu contohnya ya. Nah, kemudian regulasi yang belum optimal, yang mana hak perlindungan konsumen dengan produsen belum sepenuhnya dilindungi ya, yang mana data-data konsumen dalam berbelanja kadang bisa dibaca orang atau dilacak orang, sehingga banyak sekali terjadi saldo rekening kita terobos ya sama pihak-pihak yang bertanggung jawab ya. Misalnya kita memesan barang ya, ternyata pas harganya itu ada penipu. Nah, dia sudah tahu KTP kita, nomor rekening kita, kemudian identitas kita dia cuma tahu, dan akhirnya penipu itu membobol uang kita dari rekening dan tiba-tiba saldo kita habis. Nah, jadi sama-sama jadi bukan hanya sebagai konsumen yang punya pasar daring itu juga kadang-kadang juga datanya juga diambil orang yang tidak bertanggung jawab ya, sehingga bisa sama-sama memiliki kerugian. Nah, itu salah satu kelemahannya ya. Nah,
Kemudian itu adalah sekilas tentang manfaat dan hambatan dalam perekonomian di era digital. Sebenarnya ya, perekonomian di era digital ini bukan berlaku di zaman sekarang ya. Sebenarnya sejak dulu sudah ada sih sebenarnya. Yang pertama kali yang menemukan ekonomi digital adalah Taft Scott pada tahun 1997. Apa Pak? Taft Scott. Ini ya. Nah, ini adalah seorang ilmuwan yang pertama kalinya menemukan ekonomi digital ya. Nah, beliau mengungkapkan ada 3 ya, yang mana penemuannya menemukan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ya. Mungkin kalian sudah di Merdeka ini sudah akan belajar TIK kan? Iya Pak. Kemudian dia juga menemukan aktivitas perdagangan elektronik. Kemudian dia menemukan aktivitas belanja daring secara online. Belanja daring secara online, barang dan jasa. Itu adalah penemuan beliau ya. Orang mana itu Pak? Taft Scott ini sekarang berkebangsaan Eropa ya. Ya. Berkebangsaan Eropa, cuma kelahirannya belum jelas ya di mana. Bakal cari di internet itu tidak ada ya. Nah, yang jelas dia berkebangsaan Eropa. Masih Pak. Ya sudah tidak ada ya. Barangkali aja mungkin dia sudah meninggal ya. Kita tidak tahu. Yang jelas dia pertama kali menemukan ini ya, menemukan ekonomi digital ini ya pada tahun 1990. Bapak tidak tahu apakah dia sekarang masih hidup atau sudah meninggal. Kira teman Bapak Pak. Nah, kemudian perkembangan di era digital ini bukan hanya bermanfaat bagi jual beli secara online ya, tapi ada juga manfaatnya di sektor-sektor, misalnya di sektor bidang kesehatan. Ya, di sektor bidang kesehatan misalnya kita ya berobat ke praktek dokter ya, langsung ke praktek dokter, bukan ke rumah sakit. Nah, itu kita bisa memesan dulu nomornya ya, langsung dengan tata usahanya ya yang menangani loket pendaftaran. Kita bisa telepon atau melewati WA. Nah, itu jadi kita tidak perlu lagi mengantri-ngantri datang ke sana. Ya, jadi begitu nomor kita, misalnya kita terkena nomor 10 ya. Nah, misalnya kita tentukan jam berapa kita ke sana. Jadi kita tidak perlu lagi mengantri berlama-lama ya. Nah, kemudian kalau kemajuannya di bidang perbankan itu banyak ya. Nah, seperti ini. Kemajuan di bidang perbankan sudah ada ATM. Ya, ini ATM memudahkan nasabah untuk mengambil uangnya. Atau sekarang bukan hanya mengambil uang, ATM ini bisa juga dimanfaatkan untuk membeli pulsa, membeli pulsa lampu ya, membayar PLN. Kemudian sekarang berkembang ATM ini juga bisa digunakan untuk menyimpan uang kita. Jadi kita tidak perlu berlama-lama antri di tenda BRI ya, misalnya ini ATM BRI ya. Jadi kita tidak perlu lama-lama kita ngantri sampai berjam-jam sehingga kita mengantuk ya, menunggu kelamaan. Jika misalnya kita punya uang 10 juta, kita tinggal langsung masukkan ke dalam ATM itu. Itu ATM Bapak? Ya, dan saya. Berapa? Ada yang pernah memasukkan uangnya dalam ATM? Nah, kan bisa kita masukkan, kan misalnya 10 juta kita masukkan, uang kita masukkan itu ada cara-caranya, kemudian saldo kita langsung bertambah. Nah, itu kemajuan di bidang perbankan ya. Iya Pak. Nah, kemajuan di bidang perbankan itu banyak. Nah, sekarang
kemajuannya lagi ada Briling. Nah, Bapak sekarang menggunakan aplikasi Briling ini ya. Briling ini mana ya? Supaya beriling itu orang pintar, Pak. Ntar Bapak pakai kacamata juga Bapak. Nggak kurang melihat kalau nggak pakai kacamata. Nah ini di jaringannya ya kurang kuat ya. Nah, cukup dilihat gini aja. Nah, aplikasi Briling ini Bapak bisa mentransfer uang lewat sini, kemudian bisa membeli ini pulsa ya dan lain sebagainya, membeli pulsa data, membeli pulsa PLN ya. Bapak sekarang menggunakan ini ya. Berapa saldo Bapak? Ya itu rahasia Bapak. Mau berapa saldo ya. Jadi sudah kita tidak perlu lagi tidak perlu lagi datang ke ATM ya, cukup kita di rumah aja. Misalnya kita tiba-tiba kematian lampu malam ya, pada saat kita tidur tiba-tiba mati lampu, aduh panasnya di mana ini, tidak ada lampu ya, nah kipas angin mati, AC mati ya. Nah kita langsung membeli pulsa PLN lewat aplikasi ini ya Pak. Brimob ini ya, tinggal kita pesan langsung tertulis situ, langsung tertulis, kita sudah nyala. Nah itu adalah kemudahan dari BRI sekarang ya. Kita tidak perlu jauh-jauh lagi datang ke ATM ya, atau langsung kita cukup bisa melewati aplikasi ini. Nah itu kemajuan yang ada di perbankan ya. Kemudian ada juga kemajuannya di bidang apa lagi selain itu? Di bidang transportasi. Ya, di bidang transportasi misalnya kalau kita memesan tiket pesawat kan itu sekarang bisa menggunakan Traveloka ya. Ya, Traveloka bisa kita download di HP kita ya. Di sini ada Traveloka. Misalnya kamu mau berkunjung kemana, mau di dalam negeri atau ke luar negeri, mau ke Jepang kah, mau ke Korea kah, kamu bisa pesan lewat Traveloka. Di situ ada harga tiket-tiket pesawatnya. Kamu bandingkan ya, mana harga yang paling murah, Bapak aja ya. Kalau pesan tiket pesawat, Bapak pilih yang mana yang paling murah ya. Kenapa udah paling mahal Pak? Ya budgetnya kurang, jadi Bapak pilih yang paling murah. Nah kalau untuk penerbangan nasional, Bapak selalu memilih pesawat Lion. Karena pesawat Lion itu harga tiketnya murah dibandingkan dengan pesawat-pesawat yang lain ya. Dibandingkan pesawat batik misalnya, ya Garuda itu adalah mahal. Tapi kalau Bapak bepergian ke luar negeri, Bapak tidak mau memilih pesawat yang tidak begitu terkenal ya Bapak, maksudnya karena perjalanannya sangat jauh. Ya, jadi Bapak memilih pesawat yang berteknologi canggih ya. Pesawat yang berteknologi canggih seperti Emirat Arab adalah pesawat yang sangat canggih ya. Nah, penerbangan kita akan terasa aman ya. Kalau hanya penerbangan di sekitar Indonesia itu cukup menggunakan pesawat Lion aja. Itu pesawat Lion itu adalah pesawat yang paling murah harga tiketnya ya. Terbangnya kemana Pak itu, Emirat Arab? Mau kemana-mana aja bisa. Misalnya kamu mau ke Korea kemana? Bentuknya kemana Pak? Ke Dubai, mau maksudnya apa? Kan kata Bapak pesawatnya pesawat canggih, bentuknya bunda, balik-balik. Tidak ada balik-balik ya. Di situ lengkap ada komputernya. Kalau kamu misalnya sudah berada di zaman itu kelihatan ya. Nah, misalnya kamu mau ke Turki, itu kalian lihat, oh kita sudah sampai di mana di dekat itu ada jelas semua. Ya nanti kapan-kapan kamu bisa misalnya mau ke Jerman menggunakan pesawat yang berteknologi canggih ya. Kemudian di bidang transportasi lain, Bapak juga menggunakan kartu e-money ya. Nah ini kartu e-money ini hanya berlaku di Jakarta ya. Hanya berlaku di Jakarta. Kartu ini bisa digunakan untuk membayar tol, misalnya kita kemana-mana membayar tol ya. Kemudian bisa juga untuk membayar tiket kereta api. Kemudian bisa juga untuk berbelanja di Indomaret. Ya ini bisa.
Ya, tapi hanya berlaku di Jakarta ya. Tapi kalau di daerah kita kan tidak ada ya. Nah, jadi kita mau naik kereta MRT juga menggunakan ini. Bayangkan aja Bapak kalau di Jakarta itu, Bapak tinggal di Jakarta Selatan ya, di Olahraga. Nah, kalau mau ke Jakarta Pusat, Bapak menggunakan kartu ini. Bapak naik busway dengan harga yang murah, kemudian lanjut ke kereta MRT ya. Nah, itu hanya sampai ke Jakarta Pusat itu hanya habisnya sekitar 15.000. Nah, murah kan? Nah, lebih hemat dibandingkan kalau kita naik mobil online. Misalnya kita naik mobil online atau Gojek, itu dari Jaksel ke Jakpus itu bisa memakan biaya sampai 200-300. Ya, apalagi kan kadang-kadang ibu kadang-kadang bapak berobat ya, waktu itu bapak berobat mata dan sebagainya. Nah, itu tergantung lagi ya, karena ada juga supir online yang nakal ya. Dia bisa menggunakan aplikasi itu dimahal-mahalkannya ya harganya. Nah, jadi kita hati-hati. Nah, jadi kalau kita mau ke lebih baik kita menggunakan ini kartu e-money ini lebih murah, ya lebih hemat, sehingga uang kita masih banyak bersisa di kantong. Nah, kalian itu kayak mana, Pak, menggoda atau apa? Kan kata bapak supirnya nakal, bapaknya kayak mana? Ya, supirnya itu kan, ya maksudnya nakal bukan nakal apa? Kadang-kadang kan ada yang banyak menipu ya, hati-hati ya. Kalau kita ke Jakarta itu hati-hati. Ya memang mobil online itu resmi, tapi banyak juga terjadi kejadian mobil online merampok penumpang tiba-tiba di jalanan di stop dan dirampok. Jadi harus berhati-hati ya. Itu banyak sekali terjadi pembunuhan, perampokan ya di kota-kota besar. Jadi harus berhati-hati. Nah, kemudian perkembangan ekonomi digital ini juga ya ada kelemahan dan maksudnya ada dampak positif dan ada dampak negatifnya ya. Ya, dampak positifnya yang seperti saya jelaskan tadi, perkembangan ekonomi digital ini kita bisa mudah berbelanja misalnya ya. Kita bisa memilih-milih barang yang mana yang lebih murah, kemudian kita bisa mencari informasi pasar dari mana yang lebih bagus ya dibandingkan pasar dari yang lain. Kita membandingkan. Kemudian dari segi negatifnya pasar tradisional itu akan terancam. Kenapa ya? Dengan masuknya perekonomian digital ini mengancam perekonomian pasar tradisional dan pasar konvensional ya. Karena apa? Tidak ada berbelanja ke situ. Ya, banyak orang berbelanja secara online. Contohnya aja baju ya, toko-toko baju itu yang di pasar Tanah Abang ya. Yang di pasar Tanah Abang itu sekarang orang cukup menelpon aja ya, atau pesan barang langsung diantar. Nah, dulu masih belum ada masuk internet, belum ada sambungan telepon ya. Mereka jauh-jauh ke Jakarta untuk berbelanja, untuk dijual kembali. Nah, sekarang banyak yang sudah menggunakan aplikasi modern ini ya. Tapi di tempat 35 tak pernah tak pernah tak rame. Kenapa? Di tempat 35 tak pernah tak rame terus. Masuk ke 35 ya, ini kan di kampus kita, maksudnya yang di pasar Tanah Abang Jakarta ya. Itu dulu, sekarang sudah mengalami keesuan ya. Nah, ini menjadi PR pemerintah bagaimana mengatasi masalah ini ya dengan masuknya ekonomi digital ini supaya perekonomian pasar-pasar seperti pasar Tanah Abang bisa berkembang kembali. Nah, kemudian dampak negatif yang lainnya memicu PHK massal. Ya, memicu PHK massal. Kenapa? Dengan adanya masuk ekonomi digital, ini tenaga manusia kurang dibutuhkan lagi ya. Karena tidak perlu memerlukan tenaga manusia, karena barang langsung dikirim ya.
Jadi tidak perlu banyak-banyak menampung karyawan untuk menjaga toko. Nah, ini bisa memicu PHK. Nah, kemudian juga meningkatkan jumlah pengangguran. Ya, meningkatkan jumlah pengangguran. Dulu Bapak ya pernah berbisnis Shopee Martin, sampai pernah Shopee Martin? Shopee Martin. Ya. Shopee Martin, Paloma, kemudian IPA, dan Tupperware. Nah, itu tinggal melihat di majalah, produk-produk tersebut dilihat, kemudian saya memesan, barang langsung datang. Nah, itu sekarang semuanya sudah bangkrut ya, karena disaingi oleh online tadi, pasar daring tadi. Jadi orang sekarang membeli baju kebanyakan lewat online. Ya, dulu waktu Bapak berbisnis itu keuntungannya sangat banyak ya. Karena harga-harga baju di sana keuntungannya 30%. Contohnya seperti Shopee Martin, di situ ada baju, ada tas. Nah, misalnya harganya 500, dari 30% berapa? Ayo. 500 dan 50. Dari 300.000, dari 500.000, kalau keuntungannya berarti dari 30% berarti 150.000. Ya, nah itu banyak kan keuntungannya. Ya Pak. Oke, jangan ada yang ngantuk. Silakan matanya dibuka ya, supaya bisa mengikuti pembelajaran. Oke. Nah, itu adalah beberapa dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, dari sini Bapak akan melakukan asesmen formatif. Sekarang kalian bentuk kelompoknya ya. Ada yang 5, ada yang 4, ada yang enggak, 5, 4 ya. Oke, bisa dibentuk sekarang kelompoknya. Oke, langsung ke kelompoknya. Mana ya? Oke, ini Bapak bagi lembar LKPD ya. Kalian bisa baca dulu, kemudian kalian kerjakan soalnya ya. Dan ini adalah asesmen formatif ya. Oh, kalau ini data. Oke, ini ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, kalian mementingkan dulu ya bersama kelompok, kemudian kita diskusikan dan dipresentasikan ke depan ya. Kelompok satu. Kelompok kita. Oke, di situ ada studi kasus tentang pasar Tanah Abang yang ada di Jakarta Pusat yang sekarang mengalami kerusuhan ekonomi akibat perkembangan ekonomi di era digital ya, akibat masuknya jual beli secara daring. Jadi ya,
Silakan kalian baca studi kasusnya dan kalian jawab pertanyaannya. Itu kan nggak kalian jawab. Jadi dibaca dulu studi kasusnya, dijawab ya. Nanti kalian presentasikan masing-masing kelompok. Ya, dari penjelasan Bapak tadi kan kamu bisa menangkap ya poin-poin penting. Jadi itu berkaitan dengan soal studi kasus tadi, tinggal kalian jawab ya. Kalian baca dulu studi kasusnya ya, di situ kemudian kalian analisa soal-soalnya. Kalau untuk pedagang-pedagang baik di sini yang sering berbelanja di Tanah Abang seperti di daerah kita ini seperti tokonya Pak Bambang, ya itu mereka selalu berbelanja di sana. Itu dulu ya, mereka langsung datang ke sana, langsung datang tidak kata putar. Sekarang dia tinggal menelpon aja ya, tinggal menelpon, tinggal WA, kemudian barang langsung dikirim lewat pos. Jadi dia tidak perlu jauh-jauh ke sana, tidak perlu jauh-jauh membuang biaya. Nah, di satu sisi itu kan bisa merugikan pedagang-pedagang yang lain, karena pedagang-pedagang yang lain barangnya tidak dilihat ya, dia hanya satu fokus pada satu pedagang untuk memesan barang ya. Jadi satu sisi lain bisa merugikan pedagang-pedagang yang lain.
Oke, sudah ada yang bisa menjawab? Oke, sekarang Ahmad Zainuddin, silakan jawab dulu pertanyaannya nomor 1. Nomor 1. Nomor 1 ya kan Pak? Silakan maju depan. Belum semua. Nomor 1 aja dulu. Yang bisa aja dulu. Nomor 1. Ya. Silakan maju depan. Karena waktunya, waktu kita sudah lama lagi ya. Untuk memanfaatkan waktu yang ada. Pertama, mengapa para pengusaha retail di pasar Tanah Abang Jakarta mengalami penurunan omset secara digital? Karena kurangnya pembeli yang datang ke pasar Tanah Abang tersebut, karena pembeli-pembelinya sudah mulai membeli suatu barang di pasar digital yang menyebabkan kurangnya omset atau pembeli di pasar Tanah Abang tersebut. Dari kelompok sini, nomor 1. Ya, silakan maju dulu. Ya, nomor 1 aja dulu, silakan maju. Bacakan di depan presentasinya. Kita menghemat waktu ya, karena waktunya sudah tidak lama. Ahmad Yudin, kasih berdiri aja dulu. Iya, silakan maju deh. Apa jawabanmu? Ahmad Yudin, ada ya. Mengapa para pengusaha retail di pasar Tanah Abang Jakarta mengalami penurunan omset di era digital? Bukannya karena adanya pendidikan yang rendah sehingga sangat sulit bagi para pengusaha pasar Tanah Abang untuk berkembang secara modern di era digital. Ya, itu betul ya juga jawabannya ya. Ada tanggapan yang lain? Hah? Kamu tanggapan aja dulu yang nomor tanggapannya nomor 1 apa? Nomor 2. Sudah? Yang ini sudah? Ini? Nah, coba kamu bacakan. Silakan maju ke depan. Nomor 1 aja dulu, silakan. Karena pada era digital saat ini di seluruh lapisan masyarakat kita menggunakan aplikasi dan jasa. Ya. Nah, jawabannya. Ada kelompok itu? Kelompok sabar. Oke, ya, sudah. Nah, ini kelompok yang ini ada kelompok. Jadi masing-masing kelompok ada yang mewakili ya. Tanggapan kamu apa? Bacakan soalnya atau jawaban. Mengapa para pengusaha retail di pasar Tanah Abang Jakarta mengalami penurunan omset di era digital? Karena orang-orang sekarang banyak yang berbelanja di toko online karena lebih mudah dan hanya tinggal menghubungi. Ya, semua jawaban dari 4 kelompok ini benar. Tepuk tangan dulu. Mungkin Bapak ingin mendengar kesimpulan ada salah satu dari kelompok. Nah, dari 4 jawaban ini tolong Ahmad Zainuddin kamu simpulkan. Nah, dari 4 jawaban ini. Jadi pasar. Dari kesimpulan yang kami dapat dari pasar Tanah Abang bahwa dengan perkembangan di era zaman digital sekarang, menurutnya orang-orang membeli di pasar konvensional karena mereka lebih memilih berbelanja di pasar digital dikarenakan lebih mudah, cepat, dan tidak memakan waktu yang lama. Oke, benar jawabannya. Tepuk tangan. Silakan kembali. Silakan dikerjakan nomor 2-nya. Siapa sih?
siapa yang sudah? Sudah ada nomor 2. Silakan dibaca. Bacakan waktunya sudah mau ya. Untuk menghemat waktu. Kita nanti terakhir asesmen sumatif ya. Ya, betul. Amaluddin nomor 2. Sudah Pak. Silakan maju depan. Coba Pak di tempat Ya, yang cepat ya, karena waktunya terus berjalan ya. Berdasarkan analisa kamu aja ya, dari sekilas kasus kamu baca. Penjara apa saja yang menyebabkan para pengusaha retail di pasar Tanah Abang belum bisa menghadapi tantangan di digital karena kurangnya ilmu pengetahuan mereka tentang internet dan juga perlu tahu bagaimana mengubah pasar konvensionalnya menjadi pasar digital. Oke, dan kelompok ini silakan bacakan sama maju depan. Yang cepat, ini cepat. Nah, yang nomor 2, cepat. Cepat, analisa kamu aja. Ayo. Ayo cepat, maju, waktu terus berjalan. Ayo cepat. Yang cepat aja biar aja terserah analisa kamu apa aja. Salah benar tidak masalah. Ayo, tidak. Sudah terlalu banyak yang penting ada jawaban. Ya, oke, silakan. Karena waktu terus berjalan ya. Ada yang menyebabkan para pengusaha retail di pasar Tanah Abang belum bisa menghadapi masalah di era digital karena orang di pasar Tanah Abang belum tahu cara jual online. Ya. Nah, sudah kelompok itu? Ya, cepat. Waktu berjalan, waktu sudah sampai dan Ya, cepat aja. Analisa kamu aja, ayo. Kita sampai nomor 2 aja. Ya. Ya, sudah nggak usah panjang-panjang. Yang penting ada jawaban. nomor 3. Oke, silakan maju. Silakan jawabannya. Soal dulu Pak. Kendala apa saja yang menyebabkan para pengusaha retail Tanah Abang belum bisa menghadapi tantangan di era digital? Sektor retail di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat sehingga pasar Tanah Abang Sektor retail di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat sehingga pasar Tanah Abang belum mampu keluar dari persaingan yang masih berlangsung. Oke, kalian simpulkan. Siapa lagi? Coba ambil dulu. Pak, gantian lagi Pak. Ya, simpulkan. Dari keempat jawaban. Kamu simpulkan. Ayo cepat. Kamu dulu. Dijawab dari keempat jawaban, saya dapat simpulkan
bahwa kendala yang dialami oleh pengusaha retail di Pasar Tanah Abang yaitu kurangnya pengetahuan mereka mengenai pasar digital yang menyebabkan mereka ketinggalan dari pedagang-pedagang lain yang mereka tidak bisa menyaingi bagian pasarnya. Oke, nah berikan tepuk tangan. Saya silakan kembali cepat. Nah, di mana itu adalah asesmen formatif kita pada hari ini. Gimana semuanya? Masih segar matanya? Masih. Kita istirahat dulu ya. Istirahat terakhir ya. Kita sama-sama, berhubung kita berada di daerah Berau, kita menyanyikan lagu Berau ya. Supaya mata kalian tidak ngantuk. Oke? Raja Raja Oh ini tanya apa? Hah? Pematikan tadi. Saya. Enggak. Tolong itu kan. Itu ya. Mungkin tersenggol kaki bapak tadi mati artinya. Udah ya. Belum, caranya belum. Dan ditilang kira-kira kurang emas jadi apa? Oke, dulu. Ayo sama-sama menyanyi. Ini adalah lagu daerah kita ya, yaitu daerah Berau. Ganti dirantau. Andainya Tanjung turun berjalan kembali saya hingga sekarang mencari dengan bukan lebaran pada Pinang tujuh karangan Tiada di jangan jauh berjalan sampai halaman. Tiada diingat dari dirantau berjalan malam. Jangan ucapkan, jangan kukira ampunan datang. Musibah entah, jangan dimakan, Allah dirasa. Bapuluh-puluh yang kita jaga dan mengajar. Jadi dirantau berjalan malam. Jangan ucapkan, jangan kukira ampunan datang. Musibah besar, jangan silakan Allah dirasa.
Jadi gimana, matanya sudah tidak ngantuk? Ya Pak. Nah, kita sudah menyanyikan lagu negara kita itu. Oke, untuk ini Bapak ingin tahu refleksi kalian tentang pembelajaran hari ini ya. Silakan kalian isi di sini refleksi kita hari ini. Saya kasih waktu sekitar 5 menit ya. Yang cepat nulisnya. Refleksi pembelajaran kita pada hari ini kalian tuangkan ke dalam rubrik ya, LKPDQ. Ya. Waktu kita tinggal beberapa menit lagi ya. Ya Pak. Yang lainnya? Oke, silakan bacakan Ahmadudin yang refleksi kamu. Hal baru apa yang Anda pelajari hari ini? Kegiatan ekonomi di era digital, yaitu pasar digital dan pasar konvensional. Pada bagian mana Anda mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran, dalam memahami fungsi-fungsi pasar digital dan pasar konvensional. Bagaimana performa belajar Anda hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Terus, selama mengikuti pembelajaran, mana pertanyaan yang tepat menggambarkan situasi belajar saat ini. Saya bisa memahami materi lebih baik karena pendekatan dari teman-teman. Adakah hal yang dapat memudahkan Anda mempelajari materi tetapi belum disediakan tujuan terbuka, yaitu dengan melihat suatu video atau mendengarkan penjelasan dari orang lain? Apa kreasi ide yang Anda buat dalam pembelajaran ini? Apa kreasi ide yang Anda buat dalam pembelajaran ini? Peta konsep, ini Pak, kita buat peta konsep Pak, Masya Allah. Terus, apa hal yang akan Anda lakukan agar bisa lebih baik dalam melaksanakan pembelajaran ekonomi? Yaitu memahami, mengamati, dan bekerja sama dengan teman-teman dalam melakukan tugas-tugas tersebut. Berapa persen kepuasan pada performa belajar Anda hari ini? 100, 1000, 1.000.000%. Oke, nah kelompok lain? Kelompok lain? Ya silakan, bacakan. Ya, Iswan. Hal baru apa yang Anda pelajari hari ini berupa teknologi sudah canggih? Pada bagaimana Anda memahami kesulitan dalam memahami pelajaran pasar
belajar Anda hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Selama mengikuti pembelajaran saya bisa memahami lebih baik karena bekerja sama dengan teman. Adakah hal yang dapat memudahkan Anda belajar disediakan guru di kelas? Bukan, tidak ada. Contoh kreasi ide yang Anda buat dalam pembelajaran ini tidak ada. Apa hal yang akan Anda lakukan agar kita lebih baik dalam melaksanakan pembelajaran ini? Berapa persen kepuasan kalau pembelajaran ini ada? Oke, ini silakan. Kelompok kanan, kelompok kanan. Ya, silakan dibacakan. Soalnya yang keras ya, jadi terdengar. Ya. Pada bagian mana Anda mengalami kesulitan dalam pembelajaran? Mungkin juga bersama dengan guru tentang materi yang salah. Bagaimana belajar hari ini lebih baik dari hari sebelumnya? Terus, Pak, ini Pak bacanya. Apakah hal yang dapat memudahkan Anda mempelajari mandiri, tetapi belum disediakan guru di kelas? Mungkin dengan cara ini dengan menonton video yang bersangkutan dalam materi. Apa kreasi ide yang Anda buat dalam pembelajaran ini? Kami bikin saja tidak ada. Apa hal yang akan Anda lakukan agar bisa lebih baik dalam melaksanakan pembelajaran ini? Berusaha menyimak penjelasan dari guru. Berapa persen kepuasan pada pembelajaran ini? Oke, dan kelompok ini silakan dibacakan. Hal baru apa yang Anda pelajari hari ini tentang ekonomi, yaitu belanja online dan pasar konvensional? Pada bagian mana Anda mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran? Pada bagian memahami perbedaan belanja online dan pesan konvensional. Adakah yang dapat Soalnya Anda mempelajari materi, tetapi belum disediakan guru di kelas? Bukan, tidak ada. Ada kreasi ide yang Anda buat dalam pembelajaran ini? Tidak ada. Apa hal yang akan Anda lakukan agar bisa lebih baik dalam melaksanakan pembelajaran ekonomi? Memahami guru yang sedang menjelaskan tentang hal yang kita pelajari. Berapa persen kepuasan pada performa belajar Anda hari ini? Oke. Jadi Bapak simpulkan mengenai pembelajaran kita pada hari ini ya. Perkembangan ekonomi daerah digital ini memiliki manfaat, tantangan, kemudian ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Jadi kita tinggal ambil hikmahnya ya, mana yang baik itu yang kita tiru ya, yang mana yang jelek itu kita tinggalkan. Oke, itu adalah kesimpulan dari Bapak. Sekarang Bapak ingin mengetahui asesmen sumatif kalian ya. Nah, nanti bisa dibacakan. Ini kalian kerjakan. Ini adalah asesmen sumatif terakhir. Ini kalian kerjakan asesmen sumatif. Ya. Ya, silakan. Ini ya asesmen sumatif kalian ya. Oke. Nah, sekarang saya Bapak kasih waktu 5 menit aja untuk mengerjakan asesmen sumatif ini. Ya.
Ini ada pembelajaran terakhir. 5 menit aja, Bapak minta waktu. Oke, nomor 1 Ahmad Zainuddin, kelompok Ahmad Zainuddin, nomor 1 dijawab. Oke, dijawab. Ya, dijawab. Yang nomor 1, Ya, nomor 1. apa perbedaan dan bersama pasar Ya, konvensional silakan. pasar digital? Ya. Perbedaannya, pada pasar konvensional harga barang dapat ditawar, tetapi pada pasar daring harga sudah tetap sesuai dengan yang dicantumkan oleh penjual. Pada pasar konvensional, konsumen harus datang ke lokasi penjualan untuk memilih barang secara langsung. Tetapi pada pasar daring, konsumen hanya bisa melihat barang melalui gawai dan dapat melakukannya dimanapun. Oleh karena itu, pasar konvensional memiliki jangkauan pemasaran yang terbatas, sedangkan pasar daring memiliki jangkauan pemasaran yang luas. Persamaannya, baik pasar konvensional maupun pasar daring memiliki penjual atau admin yang ramah kepada konsumen. Penjual mengeluarkan biaya untuk memasarkan produknya. Pada pasar konvensional, penjual memerlukan biaya untuk sewa ataupun membeli toko. Sedangkan pada pasar daring, penjual mendapat potongan yang besar dari hasil penjualan sebagai biaya admin aplikasi. Ya, nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Ya, silakan. Soalnya dibacakan dan jawabannya. Cepat. Ya, nomor 2. Bagaimana perkembangan ekonomi digital yang menjadi ekonomi? Perkembangan ekonomi digital daerah-daerah membuat perilaku masyarakat dialihkan dari kawasan tradisional, kemudian sebagian besar beralih menjadi daring. Ya. Oke. Gimana? Jawabannya? Ya benar ya jawabannya ya. Nomor 3. Nomor 3. Silakan nomor 3 dibaca cepat. Nomor 3 soalnya apa? Apa keuntungan dan kerugian dengan hadirnya kegiatan apa itu? Ekonomi digital. Ekonomi digital. Ya silakan. Ya sini aja cepat. Nanti Pak. Cepat. Nomor 3 ya. Dan transaksi, peningkatan efisiensi dan produktivitas ekonomi, mendorong inovasi dan kreativitas, Itu terakhir nomor 4 ya. kegiatan ekonomi digital dapat mengurangi Oke, benar jawabannya. Nomor 4. Kelompok situ belum? Ya, nomor 4. Nomor terakhir kan itu Pak? Ya. Cepat silakan dibaca dan dijawab. Ya, nomor 4. Ya, nomor 4. Ya, cepat. 1, 2. Cepat. Yang nyari soalnya. Apa tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mendukung perkembangan ekonomi digital saat ini? Ya. Apa jawabannya? Ada yang tahu nomor 4 jawabannya? Coba Ahmad Zainuddin. Pelaku ekonomi dan konsumen harus mampu mengadaptasi diri dengan perkembangan ekonomi digital dan mengatasi tantangan-tantangan yang ada dengan bijak. Ya benar apa yang dikatakan Ahmad Zainuddin. Kelompok sini lambat menjawabnya ya, jadi dijawab oleh Ahmad Zainuddin. Oke, silakan asesmen sumatifnya dikumpul ya. Mau Bapak nilai dikumpul. Asesmen sumatif aja ya, sumatif. Yang formatif itu untuk pembelajaran kamu ya. Yang sumatif yang terakhir tadi. Yang sumatif. Sumatif aja dikumpul. Karena Bapak mau nilai ya. Ini bisa menambah nilai kalian nanti di ujian semester nanti ya. Ini bisa menambah. Nah mungkin nilai ujian semester kamu nanti 100. rendah, nanti bisa terbantu dengan nilai ini ya. Harus 100. Ya.
Oke, gimana pembelajaran kita hari ini, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Semangat ya. Karena waktunya sudah habis, saya akhiri pertemuan kita sampai di sini. Apabila ada kata dari Bapak yang kurang berkenan di hati kalian, Bapak mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan berdoa dulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yes, Anda terima kasih. Kalian bisa